Saya dan Pandu lagi bermain atau berkunjung ke rumah salah satu pengurus dari Baby Hutan Dance Company. Mas Pandu, inilah yang narhubung kita ke Ibu Eli Hutan. Dan juga salah satu seorang seniman tari, bisa dikatakan maestro. Maestro tari di Indonesia. Oke. Langsung aja ya, kita penasaran banget. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke. Monggo, ini kaget-kaget juga. Ada apa ini Mas? Di antara orang nggak boleh ngumpul, ini malah ngumpul ya. Tapi berjarak kok. Iya. Saya dan teman-teman dari salah satu channel di YouTube namanya Sekolah Dulu. Nah, di segmen ini nama segmennya adalah SBK, Sejarah, Budaya dan Kesenian. Nah, kali ini kita lebih ke arah keseniannya. Nah, kemarin kami dan teman-teman sempat melihat nonton bareng hasil mahakarya dari Bapak Almarhum Dedi Hutan, judulnya Hutan Pasir Sunyi. Nah, kami pengen nanya, Hutan Pasir Sunyi ini bercerita tentang apa sih Bu? Gitu. Berat ya pertanyaannya. Soalnya karya orang besar ya. Iya. Iya Mas Pandu, mungkin semampu kami karena waktu itu memang beliau ujian untuk doktoralnya ini beliau dalam kondisi sudah sakit. Sakit dan kalau enggak, karena itu setelah beliau lulus cum laude ini dia meninggal, tidak sempat wisuda. Jadi kebetulanlah saya termasuk kokinya lah untuk persiapan itu. Jadi beliau kan sepanjang umurnya dari mulai masuk kuliah IKJ hingga dia ngambil S3-nya itu memang tidak pernah berhenti menggauli, menekuni salah satu suku, beberapa suku, anak suku Dayak di Kalimantan Timur. Kedekatan beliau itu udah seperti itu kampung kedua buat beliau, yang sebetulnya memang beliau orang Minang, tapi justru dari tahun 74 beliau menekuni, menggauli, menyatu dengan suku Dayak di Kalimantan Timur hingga akhir hayatnya. Jadi pada saat ujian pun masih disupport oleh kurang lebih 22 orang dari suku pedalaman. Jadi sebagian ada beberapa yang dari Jakarta dan Solo. Kemudian komposernya ada Mas Joko Porong dari ISI Solo waktu itu, S2 ISI Solo, dan Mas Anu Sirwan yang dari IKJ. Dan dua-dua komposer ini pun juga bersama-sama dengan diedisi udah berpuluh tahun juga. Jadi yang ingin beliau sampaikan adalah keprihatinan beliau tentang rusaknya hutan di Kalimantan. Jadi awal kami ke sana itu masih sangat timbun, masih sangat terus, tapi kesini kan kemudian terjadi banyak hal yang kami nggak bisa menyebut itu karena siapa, tapi bahwa hutan itu yang pasti habis, sehingga ketika hutan itu habis mau nggak mau sangat berpengaruh kepada perkembangan secara tanda kutip dari kehidupan kesenian itu sendiri. Nah itu yang menjadi keprihatinan beliau,
Pasir Sunyi itu karena ada satu hutan di daerah Gresik Luwai. Itu yang hutan itu sudah menjadi pasir. Ah, Benar-benar pasir. akibat apa tuh kalau boleh tahu? Ya karena Dirusak. rusak. Jadi kita masuk ke dalam hutan gitu terus tahu itu udah pasir persis kayak di laut. Dan di tengah itu masih ada sisa anggrek. Itu tinggal 36 biji. Tadinya ada sekitar 3.000. Penurunan drastis banget dari 3.000 ke 3.000. Bener hancur. Nah itu yang kemudian yang ingin beliau sampaikan. Dan secara bentuk garapan memang ada beberapa kampung yang terlihat di situ. Kampung itu berbeda suku, ada suku Dayak Kenyah, Uhuaya, Modang, dan Benua. Empat. Jadi ada lima kampung kalau nggak salah ingat saya. Dan itu dia menggambarkan seperti seolah-olah kita diingatkan kembali dulu kampung kami seperti ini. Kemudian konten-konten bentuk yang di situ ya bagaimana kehidupan sebelumnya, kemudian menjadi keprihatinan, kemudian bagaimana mereka mengelilingi pohon dengan gerak dari suku Benua, ada namanya ngeliwai, menggunakan kain batik mereka berputar. Nah itu semacam ritual doa. Ada juga budok. Budok itu kalau di sana itu topeng yang seperti tolak balak ketika kita mau berladang, kita panen. Jadi itu semua ritual yang ada di situ. Nah kalau kemudian yang muncul dari datunnya itu adalah bagaimana upaya masyarakat setempat berupaya sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan kondisi lebih ke sana. Jadi lebih keprihatinan, dibilang terpuruk tidak, tapi sudah sangat tidak lagi seperti dulu kita sebutnya itu surga. Karena dulu anggrek itu ketemu berapi di situ. Kalau kita dulu lewatin anak sungai itu kayak gitu. Jadi lebih kehilangan. Hutan pasir sunyi, jadi hutannya sudah menjadi pasir dan sunyi itu benar-benar masyarakat itu udah sangat luas ya. Mungkin Ibu kali ini agak lagi bodoh jadi agak sulit mengungkapin kalimat beliau itu. Jadi lebih kepedihan beliau dan sebetulnya ingin mengingatkan kita untuk kembalikan tanah kami. Dalam banget. Kembalikan tanah. Seperti itu, jadi kurang lebih seperti itulah. Ya, kemudian secara bentuk garap karena ini ujian ketiga jadi banyak hal. Waktu itu kita kurang lebih 80 orang. 80 orang yang terlibat. Tadinya mau di Gresik Luwainya itu sendiri, tapi karena beliau sakit jadi dipindahkan ke Kebun Raya Bogor dan kita mencari hunting areal yang mendekat ke arah bagaimana situasional di Kalimantan. Kebetulan salah satu promotornya itu adalah Pak Herwasono yang beliau juga sangat paham tentang suku Dayak di Kaltim. Jadi udah klop banget pemilihan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih Mas kalau ceritanya. Mudah-mudahan
kurang dan lebihnya ya. bukan seniman kayak bapak. Ya bahasa saya aja lah. Iya. Proses saat itu, proses pembuatan saat itu berapa lama sih Bu? Dan apa ya, ada hal yang mungkin banyak banget yang bisa kita dapati sebagai pelajaran juga dari keluarga Bapak dalam pembuatan proses mahakarya tersebut. Ya sebetulnya kalau menurut promotor beliau yang menarik, yang kemudian ini membedakan dengan doktoral yang lain adalah bagaimana selama hampir 74 hingga 2013 beliau masih eksis konsisten dengan suku Dayak. Konsisten. Jadi kemanapun beliau sudah menggauli Asmat dan yang lain-lainnya, tetap bahwa itu adalah yang utama buat beliau. Dan prosesnya tentu sepanjang beliau mengambil itu kan 2 tahun. Nah selama itu kami sudah mulai proses, dan yang lebih sulit malah buat kami karena ini berkarya buat ujian gitu ya. Biasanya mungkin enjoy gitu, tapi karena ini buat ujian, jadi saya kan termasuk bukan yang nggak pernah kuliah di institusi tari gitu, jadi agak ini boleh nggak ya, ini benar nggak ya, itu yang lebih berat buat saya. Dan karena kondisi beliau yang udah sakit, kendala juga buat kami menerjemahkan keinginan beliau, kemudian apa kalau orang Jawa bilang gadokke dengan para penguji, kira-kira seperti apa contohnya. Nah itu yang terberat justru itu, bagaimana menerjemahkan dari sang kandidat dengan kondisi yang udah sakit dan udah gak bisa bergerak hanya tinggal tangan, kemudian muatan yang betul-betulnya berat karena itu sangat berbicara tentang alam. Iya. Belum lagi yang bagaimana itu harus bertanggungjawabkan secara tertulis. Wow, buat saya kami jadi kayak kuliah aja saat itu. Tapi untuk proses kepada bentuk gerak dan sebagainya, buat kami sebenarnya nggak terlalu berat karena itu sudah berapa tahun kami tekunin, dan adik-adik di edisi juga sudah sangat dekat karena kami sering kali ke pedalaman. Nah, yang berat ketika kami harus berada di areal yang bukan di Dayak, di satu kota yang harus bagaimana berupaya bahwa ini di hutan sana dan memberikan itu kepada khalayak. Seperti apa sih kondisi Dayak, suku Dayak di sana? Itu yang justru terberat karena kami harus jujur. Ya, tapi alhamdulillah saking banyaknya teman, saking banyaknya saudara yang mau support sehingga kendala-kendala itu bisa kami lampaui dengan baik. Yang terberat yaitu sih Mas Pandu menerjemahkan keinginan Bapak, sementara Bapak sendiri sudah tidak mampu bergerak. Jadi beliau cuma bukan itu tapi ini. Jadi kita benar-benar kayak bank data gitu. Sempat pada saat udah ujian ini, di tengah ujian kan saya juga kebetulan cedera lutut, jatuh.
Jadi duduk di kursi itu, tiba-tiba bapak nyuruh salah satu penari, panggil ibu, itu salah komen. Berlari saya itu arealnya hampir berapa? 3.000 meter. Saya harus berlari dengan kaki karena ngejar hanya ngigong. Sederhana banget. Waktu itu dianggap salah sama beliau. Dan dia masih bisa teriak. Cuman duk duk dung duk duk dung duk duk dung duk dung duk duk dung. Itu kan simpel. Iya. Buat pemusik pasti itu simpel. Tapi kembali bahwa bagaimana dia memukul ini harus dekat Ada maknanya ya? hatinya. Ada feel. Jadi kalau makna ya kurang lebih sama seperti lazimnya gong. Tapi karena kami bertahun dan kami selalu mempelajari itu kan nggak cuma tari, tapi sampai seluruhnya, sampai bagaimana mereka berjalan. Hanya cuma itu, bunyinya sederhana. Tapi ketika mungkin saat itu yang memukul belum terlalu dekat, sehingga buat beliau yang sangat peka pada itu, nggak begitu. Akhirnya saya Dan memanggil itu ibu. udah hari ujian. Hari H ujian. Hari H ujian. Ya, kendala yang lain sebetulnya ya lebih itu sih Mas. Tapi buat saya adalah itu seperti hajinya dia di kesenian. Sampai titik terakhir beliau masih bisa ketemu dengan beberapa keluarga kita yang dari suku Modang dan aduh kok lupa sih apa yang Kenya satunya tuh dari Niong Baru. Iya. Dan bapak ini Pak Bipeng ini menemani beliau dari awal beliau penelitian. Dari awal. Dia bisa hadir di Jakarta. Itu ya. Bagaimana sebuah keluarga itu tidak hanya sekandung. Ya. Tapi bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita mendekatkan. Jadi buat saya itu peristiwa silaturahmi yang mungkin saya nggak menemukan. Dan itu tidak terduga ya. Yang nggak terduga adalah ketemu bapak yang awal. Karena gulunya sebagian udah nggak bisa jalan. Dan bagaimana perjalanan beliau dari sana itu kan cukup sulit. Jalan kaki, naik speed atau perahu, kemudian mobil, baru pesawat. Dengan usia beliau. Jadi 5 kampung kan yang harus kita hadirkan di situ. Dan ya lumayan mungkin untuk yang para gini nih soundnya bagaimana, terus kira-kira aduh saya ujian S1 aja nggak pernah apalagi ini S3. Tapi support dari adik-adik anak-anak kita dahsyat. Kita hampir 3 bulan continue yang ke sananya ke Budaya Bogor. Oh, keburannya survei dan segala macam. Enggak, iya ada. Kalau dari surveinya udah dari tahun sebelum. Biar dapet chemistry-nya. 6 bulan ya, karena diputuskan jadi di situ tuh. Untuk dapat chemistry-nya, terus bagaimana mereka bisa ngerasain kita memberikan kepada para penari Menghadirkan Kalimantan. ini bukan di Kebun Raya Bogor gitu. Iya. Tapi bagaimana kamu setelah ini, nah itu proses di sini sih hampir setahun ya. Proses ini kita tabur dengan daun-daun kering, jadi bagaimana rumah ini dibikin kayak hutan. Latihannya sampai ke dalam. Gimana mereka harus ngerasain ketika almarhum dulu. Itu yang paling berat kan. Penjiwaannya. Karena kalau di Kristik Tuwai kita pasti udah aura
alam itu sendiri kan udah jadi jelem dan pasti anak-anak kita yang ada di sana pasti akan terlibat semua. Nah ini anak-anak yang terlibat mau nggak mau harus anak Jakarta kan. Ya. Hanya terwakili oleh beberapa ini. Itu kali Mas Pandu. Jadi banyak hal yang kita dapat dari situ. Bagaimana keluarga itu tidak terhalang oleh jarak, tapi hati. Ketika hati kita terbuka, siapapun akan masuk. Tapi jangan berharap orang akan masuk ketika kita tidak berbuka. Jadi nggak ada batas, tidak memandang. Itu yang paling kita rasakan. Begitu kita buka hati kita, niatan kita yang bagus, semuanya jadi indah. Hadir begitu aja. Hampir dibilang nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Selagi memang kita sangat Banyak pesan yang besar ya, yang disampaikan di dalam mahakarya dan Ya. proses pembuatannya itu sendiri. Iya, karena waktu beliau sakit itu dia cuma minta 2, naik haji atau diselesaikan ujiannya sedikit. Saya sebagai istri itu kan nggak bisa dibandingkan. Tapi kemudian hanya dengan sedikit pemahaman saya tentang hidup, saya tawarkan untuk kami coba menyelesaikan S3-nya. Dengan begitu dia masih tetap bisa membagi, tetap bisa membagi pada banyak orang. Ketika dia naik gaji, ya sudah dia dengan. Ya. Ketika dia menyelesaikan S3, itu membagi dan mungkin kepada generasi berikutnya dengan karya. Meskipun agak baju dosa juga gue ya. Itu prosesnya berarti pada saat di Kebun Raya itu berarti ada beberapa set ya Bu? Ada beberapa secara bersamaan beriringan, ada beberapa gerakan tari Iya, ada 5 kampung. Ada berapa 5 peristiwa? secara bersamaan ya? Iya. Secara bersamaan. Nah itu yang Daya-dayanya berat. gimana gitu? Itu yang Yes. kontrol almarhum semua? Yang apa? Yang mengontrol itu maksudnya kan Iya. takutnya Bu, yang di sebelah sini oke, terus yang di sebelah sininya Ya kami. Beliau kan ini idenya, kamu lakuin. Tapi mereka, ya beliau masih tetap ya itu tadi bunyi gong. Padahal jarak gong dari dia tuh cukup Jauh. ada 10-an gitu. wow. Ya 800 meter. Tapi dan kita soundnya kan juga nggak seperti sound gitu, tetap kayak peristiwa alamnya aja. Iya. Jadi kita ada di titik sana, ya lumayan seumur hidup ya kami biasa pentas di luar gitu ya, tapi baru itu yang sepertinya kalau dilihat itu kan sederhana banget, tapi ya, titik 1, titik 2, titik 1 itu yang di pohon apa babi itu, terus titik 1 di atas yang kami namakan Kampung Kenya, kemudian titik 2 adalah tempat ladang, terus kemudian titik 3 adalah di tempat suku Benua di mana mereka ngelakuin ritual budok, terus satu lagi 1, 2, 3, 4 yang kita anggap sebagai areal pemaknaan yang berkecamuk di pemikiran Pak Didi.
Jadi dia ngalir. Meskipun tetap ada urutannya, tapi jadi penonton itu boleh jalan ke sana, boleh. Untuk di Indonesia sendiri berarti satu-satunya mungkin ya Bu, karya seperti itu. Nggak berani. Nanti aku bilang, oh nggak taunya ada. Karena secara Tapi yang bersamaan. berbicara, ya, mungkin iya. Iya soalnya bersama. Maaf tapi ya, Iya, iya. kalau bukan, tapi sepemahaman perjalanan hidup saya. Hmm. Karena biasanya saya melihat ujian-ujian yang lain itu berbicara seperti satu panggung, satu itu. Kalau toh itu kemudian di luar kontennya tetap satu titik fokus. Oh, berarti kalau di luar kesenian tari di luar di alam itu ada yang lain, tapi enggak Ada seperti beberapa yang tadi. dia ngambil di sungai, misalnya atau di sawah. Tapi yang untuk 5 tempat dalam waktu bersamaan, ya. Udah. Iya, amin. Karena saya belum pernah. Kalau toh ada, biasanya berurutan dari Iya. tempat sini kemudian. Berarti modelnya itu kayak keseharian ya Bu, dan Keseharian. saling berjalan aja udah. Iya. Mau ada aktivitas apa? Saya sempat lihat ada yang lagi bawa tas terus jalan, terus Iya, ada iya. juga yang ada 2 laki-laki bawa kayak sedang. Iya, itu kanjut ke partai. eh, Itu bentuk-bentuk gerak. Ketika mereka berkumpul, mereka bergerak menari. Termasuk sebetulnya yang bulu-bulu itu, sebenarnya itu tarian mereka yang disebut dartun, biasanya ngumpul di rumah panjang. Kita ngumpul, terus kita menari bareng, siapapun boleh menari di situ. Nah, cuman di situ kami maknai sebagai perempuan-perempuan ketika pilu itu sudah sampai ke bagian belakang. Pilih itu sudah. Nggak ada mandau. Biasanya kan yang tari yang pakai mandau hanya laki-laki, Iya. tapi kita pakai. Jadi lebih mungkin secara bentuk gerak seperti yang biasa mereka lakukan, tapi memaknainya yang kemudian menjadi kita masukkan. Bagaimana ketika pilu maka ada gerak, termasuk yang pakai ini, termasuk suara vokal ada yang melengking itu. Nah itu juga cerita ketika cerita negeri itu sudah sampai di wilayah Iran. dalam banget sih. Iya. Hasilnya sendiri bagaimana Bu? Setelah pementasan itu, saya anggap inilah ya. Setelah melakukan itu, almarhum puas atau bagaimana Bu? Cara saya melihat beliau itu tidak pernah puas, Beliau tidak. tetap gelisah. Tapi bahwa beliau sudah berterima kasih pada kami, ya minimal mungkin mendekat kepada apa yang beliau ingin. Karena rasanya untuk puas nggak mungkin, karena biasanya beliau juga, saya itu cuma bagian terakin gitu biasa. Dan beliau pasti eksekusinya di beliau. Tapi kemarin kan eksekusinya seolah-olah menjadi saya kan di situ aja. Apa ya? Ya kita memang nggak pernah selesai tuh nggak pernah puas. Iya. Tapi cuma paling alhamdulillah kan. Tapi secara itu sebetulnya ada video satu yang ketika diumumkan hasil sidang. Sebelum kalian itu saya nemu video itu. Bagaimana beliau dinyatakan lulus. Di dalam satu ruangan saat itu. Iya. Dan bagaimana di situ terucap dari promotornya mengatakan bahwa
Dulu saya gurunya Dede Hutan, tapi untuk gaya ini saya berguru pada Dede Hutan. Mas Don. Mas. Itu buat kita yang artinya gini, sebagai murid dia sudah membanggakan guru. Itu yang kami puas. Mengantar beliau. Karena beliau selalu bilang kalau jadi guru itu dianggap berhasil kalau muridnya mampu melampaui guru. Bukan melampaui apa ya? Nanti di stick ya. Kalau mampu mencetak murid yang lebih baik dari dia. Itu ajaran beliau ke saya, ke semua lah. Jadi itu ada beberapa ya dari UNJ, IKJ, Solo yang mereka ketemu dalam berapa saat untuk jadiin itu. Nah, untung saya bukan mahasiswa itu. Ternyata berkarya buat pertanggungjawaban itu berbeda. Mungkin di pertanyaan terakhir dari pesan dari sebuah mahakarya tersebut untuk masyarakat khususnya di Indonesia ini apa sih Bu sebenarnya? Sadarlah bahwa kita punya andil bagaimana bumi ini menjadi rusak. Maaf kalau kata-katanya nggak bagus, tapi intinya seperti itu. Jadi jangan pernah sekali-kali pun mengabaikan alam semesta. Yang ada kita akan kehilangan besar. Dan memelihara itu sepanjang nafas. Sepanjang nafas. Itu begini. Bagaimana memelihara alat darah sepanjang nafas. Begitu kamu dilahirkan sampai kamu dibuang. Dan suarakan itu kemenangan. Itu sih. Dalam ya, oke. Di pertemuan kali ini banyak banget yang kita bisa dapetin ya teman-teman, dari berbagi, terus berkeluarga tanpa punya batasan, dalam artian dengan kuncinya adalah kita bisa harus membuka diri kita untuk lingkungan, alam dan sekitarnya. Dan mungkin pesan yang terakhir adalah kita bertanggung jawab atas apa yang ada di sekitar kita. Itu kalimat yang saya nggak pernah punya. Mungkin bedanya yang sekolah mah enggak ya. Saya harus sekolah dulu, pas lo ini sekolah dulu. Karena saya sekarang baru, ya saya sekolah dulu. Sekolah dengan bagaimana mengenal kalian, jadi saya sekolah dulu. Ngatur bahasa, nggak pernah bikin skripsi, nggak pernah bikin tesis, nggak pernah bikin apa? Satu lagi apa? Disertasi. Wah. Jadi pas saya sekolah dulu ini akhirnya dapat. Jadi waktu wisuda ini ibu yang diwisuda. Wow. Oh iya. Oh iya, Betul. Saya bilang Pak Dedi, Bapak ya. Saya dibagi 3, saya bilang. Saya jadi punya S1, ada Mas Pak Yanusa, ada Mas Pintu, kita S3. S bertiga. Oke. Dan beliau waktu itu lulusan pertama isi Surakarta untuk doktor dan terbaik Dan terbaik. dan tertua. Terbaik. Usia 63. Tahu tuh berapa sertifikat setelah ujian dia itu berapa kali D3, D4, Mbak Dengklok. S2-nya aja 2 kali.
sekali. Iya lulusnya sekali. Artinya nggak dilanjutin ngambil S2. Ngambil S2 tadinya di UGM, nggak jadi kualifikasi. Ini udah ditutup? Nah, kita akan tutup. Terima kasih banyak Terima kasih ya Bu. Ibu, Mas Dimas juga untuk Mudah-mudahan waktunya. ada manfaat. Pasti, Pasti, Bu. amin, pasti. Kenapa kita jadi sekolah dulu? Ya, karena yang tadi Ibu Eli bilang, terbentuk dari situ. Makanya sekolah dulu. Sekolah dulu tuh sampai kita masuk liang kubur. Iya. Betul. Masuk liang kubur kan sekolah lagi gimana? Ada ujian lagi ditanyain kan? Keren ini judulnya sekolah dulu nih keren. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan banyak banget ngobrolin tentang nggak hanya sampai di sini, pastinya dengan Ibu Eli. Sukses buat sekolah dulu. Amin. Makanya Sekolah dulu. sekolah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.